Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perekonomian terbuka 4 sektor. Saya Muhammad Razak Hidayat. Saya Eka Dindayu. Saya Nazla Zahrawandari. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem perekonomian yang melakukan kegiatan ekspor dan impor barang di luar negeri. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sektor rumah tangga. Yang kedua, sektor perusahaan. Yang ketiga, sektor pemerintahan. Dan yang keempat, sektor luar negeri. Melakukan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi lewat perdagangan internasional. Negara yang mengatur sistem perekonomian terbuka bisa melakukan impor barang atau jasa ke negara lain. Perekonomian terbuka memungkinkan perusahaan dan individu untuk melakukan perdagangan perusahaan dan individu di negara lain dan memperbolehkan berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal asing. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka 4 sektor melibatkan interaksi antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. 1. Pelaku dalam perekonomian terbuka 4 sektor, yaitu rumah tangga, konsumen yang membeli barang dan jasa, serta penyediaan tenaga kerja dan faktor produksi. 2. Perusahaan, yaitu produsen barang dan jasa yang memperoleh pendapatan dari penjualan. 3. Pemerintah, yaitu mengatur kebijakan ekonomi, menarik pajak, dan membelanjakan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Sektor luar negeri, yaitu berhubungan dengan ekspor dan impor barang serta jasa, serta aliran modal internasional. Ada juga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat luar negeri, yaitu dengan adanya 1. Kegiatan menerima pajak dari masyarakat luar negeri. Yang kedua, menerima devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga, menetapkan kebijakan ekspor dan impor. Komponen dalam keseimbangan ekonomi 4 sektor. Keseimbangan terjadi ketika total penerimaan dalam perekonomian sama dengan total pengeluaran, yang dapat dirumuskan dalam persamaan berikut. Jika Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, yang dimana Y merupakan pendapatan nasional sama dengan C, yaitu konsumsi rumah tangga, ditambah I, yaitu investasi perusahaan, ditambah G, pengeluaran pemerintah, ditambah X dikurangi M, yang dimana X merupakan ekspor dan dikurangi M merupakan impor. Keseimbangan 4 sektor itu biasanya digunakan dalam menghitung pendapatan nasional atau sebuah negara berdasarkan 4 sektor tertentu. Keseimbangan dalam perekonomian 4 sektor. Yang pertama, keseimbangan pasar barang dan jasa terjadi ketika total produksi dalam negeri Y sama dengan total permintaan agregat C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Yang kedua, keseimbangan pasar uang. Uang yang beredar harus seimbang dengan permintaan uang untuk transaksi, spekulasi, dan cadangan. Pemerintah dan bank sentral mengatur kebijakan moneter untuk menjaga keseimbangan ini. Yang ketiga, keseimbangan raca perdagangan X dikurang M. Jika ekspor lebih banyak dari impor, X lebih kecil daripada M, maka ada surplus perdagangan. Jika impor lebih besar dari ekspor, X lebih besar dari M, maka terjadi defisit perdagangan. Yang keempat, keseimbangan fiskal G dikurang T. Jika pendapatan pemerintah dari pajak T lebih besar dari pengeluaran pemerintah Y, maka terjadi surplus anggaran. Jika sebaliknya, maka terjadi defisit anggaran. 2. Sirkulasi dan aliran pendapatan. Aliran 1 adalah aliran
pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga dari perusahaan atas setiap faktor produksi yang telah diberikan. Tenaga kerja dibayar dengan upah atau gaji, aset tetap dibayar dengan sewa, modal dibayar dengan bunga, dan kewirausahaan dibayar dengan laba. Aliran kedua adalah aliran pendapatan dari perusahaan ke pemerintah berupa pajak perusahaan. Aliran yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari rumah tangga ke pemerintah berupa pajak individu. Contohnya pajak individu mulai dari pajak penghasilan pribadi, PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Aliran yang keempat adalah aliran pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan yaitu berupa belanja konsumsi dalam negeri. Nilai tukar ekonomi terbuka. Nilai tukar atau exchange rate adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Dalam ekonomi terbuka, nilai tukar sangat penting karena mempengaruhi nilai ekspor-impor, investasi asing, dan stabilitas ekonomi. Stabilitas nilai tukar sangat penting dalam ekonomi terbuka untuk menjaga daya saing perdagangan internasional dan kestabilan ekonomi suatu negara. Ekspor dan impor dalam perekonomian terbuka. Ekspor adalah pengiriman dan penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri yang meningkatkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebaliknya, impor adalah pengembalian barang dari luar negeri yang menyebabkan aliran keluar pendapatan dan menurunkan pendapatan nasional. Pengaruh ekspor dan impor terhadap keseimbangan ekonomi tergantung pada ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Jika ekspor neto positif, maka pendapatan nasional dan kesempatan kerja meningkat. Berikut adalah 7 negara yang menerapkan sistem ekonomi terbuka beserta penjelasannya. Yang pertama, ada Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan ekonomi terbuka terbesar di dunia. Negara ini aktif dalam perdagangan internasional, memiliki kebijakan perdagangan bebas, dan menjalin perjanjian ekonomi dengan berbagai negara, seperti melalui USMCA dengan Kanada dan Meksiko, serta kemitraan dengan Uni Eropa dan Asia. Yang kedua, ada Jerman. Jerman adalah negara dengan ekonomi berbasis ekspor yang kuat, terutama di sektor otomotif, mesin, dan teknologi. Dengan kebijakan perdagangan yang terbuka, Jerman menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia, terutama dalam Uni Eropa dan pasar global lainnya. Yang ketiga, ada Tiongkok. Tiongkok mengadopsi ekonomi terbuka sejak reformasi ekonomi pada 1978. Negara ini menjadi pusat manufaktur dunia dan memiliki hubungan dagang dengan banyak negara. Meskipun pemerintah tetap mengontrol beberapa sektor, Tiongkok aktif dalam perdagangan bebas dan investasi internasional. 4. Singapura. Sebagai negara dengan ekonomi kecil namun maju, Singapura bergantung pada perdagangan internasional. Negara ini memiliki tarif impor yang sangat rendah, kebijakan perdagangan bebas, serta menjadi pusat keuangan dan logistik di Asia Tenggara. 5. Inggris. Inggris memiliki ekonomi yang sangat terbuka dengan sektor jasa keuangan, perdagangan, dan teknologi yang dominan. Meskipun keluar dari Uni Eropa melalui Brexit, Inggris tetap mempertahankan hubungan dagang global dan menjalin perjanjian perdagangan baru dengan banyak negara. Yang keenam yaitu Australia. Australia menerapkan ekonomi terbuka dengan sektor ekspor yang kuat, terutama di bidang pertanian, pertambangan, dan pendidikan. Negara ini memiliki perjanjian perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Yang ketujuh, Kanada. Kanada adalah negara dengan ekonomi yang bergantung pada perdagangan internasional, terutama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Negara ini memiliki berbagai perjanjian perdagangan bebas, termasuk USMCA dan Comprehensive Economic and Trade Agreement atau CETA dengan Uni Eropa. Kesimpulannya adalah
perekonomian terbuka 4 sektor mencakup rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Sistem ini memungkinkan interaksi ekonomi yang lebih luas melalui perdagangan internasional, investasi asing, serta kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Ekspor dan impor mempengaruhi pendapatan nasional serta stabilitas ekonomi. Sementara kebijakan pemerintah berperan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Neraca perdagangan suatu negara juga menentukan keseimbangan ekonomi, di mana surplus atau defisit dapat berdampak pada nilai tukar dan daya saing. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.